Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Nur Nadia Zulfa dengan NIM 20112607 berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Anak Waktu Tunggal. Baiklah, di sini saya kembali akan menjelaskan isi materi saya yang berjudul Adab Takziah dan Ziarah dengan mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPDI. Tak memperpanjang mukadimah kita langsung masuk ke topik pembahasan. Cepat. Baik, kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu ada takziah dan kedua ada ziarah. Di mana pembahasan pertama itu terdapat pengertian, hukum, adab, dan hikmah. Dan pembahasan kedua juga sama, ada pengertian, hukum, adab, dan hikmahnya juga. Takziah menurut bahasa adalah menguatkan dan menghibur. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takziah adalah kunjungan atau ucapan untuk menyatakan turut berduka cita dan bela sungkawa. Secara istilah, takziah ialah mengunjungi rumah orang, keluarga, kerabat yang meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapat musibah atau ditinggalkan dapat terhibur dan memberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah dan mendoakan kepada orang yang telah mendahului supaya dosa-dosanya dihapuskan selama hidupnya. Hukum takziah yaitu sunnah dan itu merupakan hal setiap muslim kepada muslim lainnya. Hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya ada 6, yaitu pertama menjawab salam, kedua mengabuli atau memenuhi undangan, yang ketiga yaitu memberi nasihat, keempat yaitu mendoakan orang bersin, kelima yaitu menjenguk orang sakit, dan keenam yaitu mengantarkan jenazah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam, bila ia memanggilmu, penuhilah, bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, bila dia sakit, jenguklah, dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Adab takziah, yang pertama yaitu menghibur yang kena musibah, yang kedua yaitu bersikap sopan dan berbicara dengan santun, yang ketiga yaitu mengikuti penyelenggaraan jenazah, yang keempat yaitu dilakukan siapa saja yang kena musibah, kelima yaitu disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, maksudnya keluarga yang sedang dapat musibah tidak patut diberi beban, akan tetapi tetangga sekitar atau keluarga yang lainlah yang seharusnya mengirimkan makanan yang sudah masak untuk keluarga yang sedang susah dengan membantu membuat makanan tersebut, karena mereka yang sibuk dengan musibah yang menimpa dan keluarga mayit tidak dibenarkan membuat makanan untuk orang datang. Maka dari itulah keluarga yang lain atau tetangga sekitar yang membantu membuat makanan. Masuk ke hikmah dari takziah, yaitu yang pertama, mereka yang melakukan takziah yaitu mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Yang kedua yaitu mendorong seseorang untuk bermuhasabah atau introspeksi diri atas semua aktivitas yang dilakukannya hingga tumbuh keyakinan akan datangnya kematian. Yang ketiga yaitu terciptanya hubungan silaturahmi yang erat antara orang yang melayat dengan keluarga yang kena musibah yaitu kematian. Keempat yaitu keluarga yang ditinggali setidaknya dapat terhibur dengan adanya takziah sehingga mengurangi kesedihan mereka yang berkepanjangan dengan terus untuk bersabar dan tabah akan takdir Allah dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan kepada jenazah agar dosa-dosanya diampuni dan amal-amalnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu orang yang bertakziah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ziarah dengan pengertian ziarah dalam bahasa Arab diambil dari kata zara, ziarah, dan yazur yang berarti menziarahi atau mengunjungi. Secara bahasa, ziarah berarti kunjungan, mengunjungi, atau mendatangi. Jadi, ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum atau pribadi yang dilakukan secara individu maupun kelompok masyarakat pada waktu tertentu dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan arwah bisa tenang dengan adanya permohonan doa dari keluarga yang masih hidup. Ziarah hukumnya sunnah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu saya melarang menziarahi kubur. Adapun sekarang berziarah ke sana karena yang demikian itu akan mengingatkanmu akan hari akhirat." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan. Adab berziarah yang pertama yaitu sebelum ke makam untuk berziarah dianjurkan untuk berwudu dulu. Yang kedua yaitu mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu tidak memakai sendal di kuburan. Keempat yaitu membaca surah pendek seperti surah Al-Qadar, surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Dengan membaca surat pendek ini, orang yang hadir akan mendapatkan pahala, sementara bagi mayitnya diharapkan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mendoakan mayat. Yang keenam yaitu diperbolehkan menangis asal tidak berlebihan seperti meraung-raung atau melempar sesuatu. Yang ketujuh yaitu tidak duduk atau berjalan di atas pusaran kuburan. Yang kedelapan yaitu menyiram air di atas pusaran. Untuk menyiram air di atas pusaran diperbolehkan sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW menyiram air di atas kubur Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaan pertama dari Siti Nur Aini dengan pertanyaan, bagaimana jika kita berziarah ke kubur lalu kita tidak mengucapkan salam saat mendekati kuburan tersebut? Apakah kita berdosa dengan adab kita tersebut? Jawabannya yaitu tidak berdosa. Hanya saja ini adalah sebuah sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang pernah seketika melewati kuburan dengan mengucapkan salam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya sesama mukmin yang dia kenal sewaktu di dunia lalu dia mengucapkan salam kecuali dia ahli kubur mengetahuinya dan menjawab salamnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Baik, kita masuk dengan pertanyaan kedua yaitu dari Nisa Safitri. Nah, dengan pertanyaan, jika kita sedang berziarah ke kuburan dalam keadaan darurat, kita melangkah salah satu kuburan tersebut, bagaimana hukumnya? Nah, jika darurat tersebut tidak ada jalan alternatif lainnya dengan kondisi terpaksa, yaitu hukumnya makruh. Jika tidak ada alasan darurat, maka hukumnya haram. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga yaitu dari Nida Aulia. Apakah boleh wanita yang sedang haid berziarah? Jawabannya yaitu boleh, karena menurut Syekh Ahmad Mamduh, anggota Fatwa Dar Al-Ifta, menyebutkan makam tersebut bukanlah masjid. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid untuk berziarah ke kuburan, tetapi ia menahan diri dari membaca Al-Quran saat ia sedang menstruasi. Kita masuk lagi ke pertanyaan keempat yaitu dari Mila Jayanti. Apakah ada waktu-waktu khusus dan hari-hari tertentu yang afdol untuk berziarah? Jawabannya yaitu
sehari sebelum puasa atau bisa juga awal puasa menjelang Lebaran. Di luar itu waktunya pada hari Kamis setelah asar maupun hari Jumat. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu dari Kak Salma Tahira. Apakah boleh melangkahi atau melewati atas kuburan? Jawabannya yaitu, jika dengan sengaja hukumnya haram. Jika seseorang tersebut dalam keadaan darurat, tidak ada jalan alternatif lainnya, maka hukumnya makruh. Baik, kita masuk ke pertanyaan ke-6, yaitu dari Nurhuda dengan pertanyaan, sebutkan cara adab takziah dan ziarah kubur. Yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada adab takziah. Yang pertama yaitu menghibur yang kena musibah. Yang kedua yaitu bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Yang ketiga yaitu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, dilakukan siapa saja yang kena musibah. Yang kelima yaitu disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Dan adab ziarah, yang pertama yaitu sebelum ke makam untuk berziarah dianjurkan untuk berwudu dulu. Yang kedua yaitu mengucapkan salam. Ketiga, tidak memakai sendal di kuburan. Keempat, membaca surah pendek seperti surah Al-Qadar, Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Dengan membaca surah pendek ini, orang yang hadir mendapat pahala sementara bagi mayitnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendoakan mayat. Keenam, diperbolehkan menangis asal tidak berlebihan seperti meraung-raung atau melempar sesuatu, itu tidak boleh. Ketujuh yaitu tidak duduk atau berjalan di atas pusaran kuburan. Kedelapan yaitu menyiram air di atas pusar kuburan. Pertanyaan selanjutnya dari Rabiatul Adawiyah dengan pertanyaan, berikan satu hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur. Nah, jawabannya itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW ziarah ke makam ibunya, beliau menangis, membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Kita masuk ke pertanyaan ke-8 dari Sari, yaitu apakah sama adatnya saat laki-laki dan perempuan ketika ziarah kubur? Mohon penjelasannya. Sama, hanya saja bagi perempuan mempunyai adab tertentu seperti sedang haid, perempuan harus menahan diri untuk tidak membaca ayat Al-Quran seperti membaca Yasin. Baik, pertanyaan dari Rasida. Saat ziarah kubur, apakah harus melepaskan alas kaki? Apa alasannya? Dari penjelasan saya tentang adab berziarah di poin 3, yaitu tidak memakai sendal di kuburan. Nah, apakah harus melepaskan alas kaki? Jadi, kita lihat dulu keadaan kuburan sekitar. Apabila terdapat penghalang semacam duri, kerikil panas atau basah atau banjir, tetapi ketika tempat tersebut tidak ada penghalang, maka sebaiknya melepaskan alas kaki karena hal tersebut untuk menghormati penghuni kuburan. Baik, pertanyaan terakhir dari Samsul Bari, apakah boleh duduk di atas nisan? Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan, yaitu di adab berziarah di poin nomor 7, yaitu tidak duduk atau berdiri di atas pusaran kuburan. Untuk menguatkan penjelasan tersebut, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya itu, lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan. Dari hadis ini jelas sekali bahwa duduk di atas kuburan adalah tidak diperbolehkan. Alhamdulillah, itulah penjelasan dan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengirimkan format pertanyaannya. Sekian dari video ini. Apabila ada terdapat kesalahan pengucapan kata, pengurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.